Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Di video kali ini kita akan membahas The Last of Us episode yang kedua ya. Buat sahabat yang belum menonton episode pertama, boleh dicek di video sebelumnya. Nonton yang itu dulu baru lanjut ke sini ya. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Episode kedua dibuka dengan diperlihatkan kota Jakarta di tahun 2003. Saat itu, seorang irjen TNI menemui ahli mikologi dari Universitas Indonesia yang bernama Ibu Ratna. Ibu Ratna diundang untuk melihat langsung salah satu spesimen jamur yang baru saja mereka temukan. Setelah diteliti oleh Ibu Ratna, ia pun mengatakan bahwa spesimen itu adalah Ophiocordyceps atau jamur semut. Pada umumnya, jamur jenis ini tidak akan bertahan di tubuh manusia. Namun, pihak militer justru menemukan fakta sebaliknya. Mereka berhasil menemukan salah satu korban reinfeksi jamur dan meminta Ibu Ratna untuk memeriksa korban tersebut. Di kaki kiri korban ditemukan sebuah bekas gigitan manusia. Namun anehnya, begitu Ibu Ratna membuka bekas gigitan itu, jaringan tubuh korban telah berubah total. Bahkan dari dalam mulutnya, Ibu Ratna juga menemukan spesies jamur yang masih aktif. Irjen TNI kemudian menjelaskan bahwa korban itu ditemukan di sebuah pabrik tepung yang masih belum jelas siapa pelaku yang telah menggigitnya. Namun yang pasti ada 14 buruh pabrik yang juga menghilang secara misterius. Dari penjelasan itu, Ibu Ratna pun menyimpulkan bahwa orang-orang yang telah terinfeksi jamur kini masih berkeliaran di luar sana. Hal ini adalah masalah yang sangat serius mengingat mereka tidak memiliki obat atau vaksin apapun untuk menyembuhkan wabah kali ini. Ibu Ratna menyarankan agar pemerintah segera memulai pengeboman di kota beserta semua orang yang ada di dalamnya. Karena hanya ada satu cara itulah yang bisa dilakukan untuk menghentikan penyebaran wabah. Di sisi lain diperlihatkan Ellie, Joel, dan Tess yang sedang beristirahat di dalam sebuah gedung. Tess dan Joel masih menjauhkan diri dari Ellie karena mereka berpikir ia telah terinfeksi jamur. Namun Ellie menjelaskan bahwa bekas gigitannya tidak berubah semakin buruk karena tubuhnya tidak bisa terinfeksi oleh jamur. Karena hal itulah Ellie menjadi aset berharga bagi Firefly atau bahkan umat manusia, dan tubuhnya diyakini sebagai kunci untuk menemukan vaksin dari wabah jamur. Berkat penjelasan itulah Tess dan Joel pun merasa sedikit lega dan mereka pun mulai percaya kepada Ellie. Setelah itu ketiganya kembali melanjutkan perjalanan. Mereka melewati jalan kota yang sudah hancur dan terbengkalai. Di tengah perjalanan, Ellie pun menceritakan bagaimana pengalamannya saat ia digigit oleh zombie. Saat itu ia merasa sudah pasrah dengan hidupnya dan ia ingin memicu adrenalin dengan memasuki gedung mall yang penuh dengan zombie. Saat itulah Ellie pun diselamatkan oleh Merlin dan diteliti selama beberapa hari untuk melihat apakah Ellie akan berubah menjadi zombie atau tidak. Singkat cerita, Ellie, Joel, dan Tess akhirnya sampai di sebuah gedung hotel. Mereka pun rela melewati lantai gedung yang berair daripada harus melewati jalanan yang dipenuhi oleh zombie. Sesampai di penghujung hotel, mereka pun terjebak karena reruntuhan gedung yang telah menghalangi jalan untuk keluar. Tess kemudian nekat melewati reruntuhan itu agar ia bisa membukakan pintu untuk Ellie dan juga Joel. Setelah keluar dari gedung hotel, mereka pun melihat jalanan menuju State House yang telah dipenuhi oleh ratusan zombie. Tess menjelaskan bahwa penyebaran jamur telah sampai di berbagai lapisan tanah. Jika ada sesuatu yang menyentuhnya, maka para zombie akan
akan bereaksi. Karena tak bisa melewati jalanan itu, mereka pun terpaksa mengambil jalan memutar dengan melewati gedung museum. Sebelum memasuki gedung museum, Jul memeriksa mayat-mayat yang ada di depannya. Semua mayat di sana terlihat sudah mengering, sehingga Jul pun berpikir mungkin di dalam museum sudah tidak ada zombie. Jul dan Tess kemudian bersiap dengan persenjataan lengkap, sementara Ellie diminta untuk terus berada di belakang mereka. Memang Ellie tidak bisa terinfeksi oleh jamur, namun zombie itu bisa melukai Ellie hingga tewas. Begitu memasuki gedung museum, mereka pun menemukan seorang mayat yang terluka akibat tebasan benda tajam. Hal itu pun membuat Jul dan Tess merasa kebingungan karena zombie tidak akan menyerang seperti itu. Setelah itu mereka pun perlahan-lahan mulai menaiki tangga gedung menuju ke pintu keluar. Saat mereka mencoba membuka salah satu pintu, mereka pun dikejutkan oleh reruntuhan gedung yang ada di baliknya. Hal itu menyebabkan suara berisik hingga memancing salah satu zombie ke arah mereka. Jul meminta semuanya untuk tetap tenang dan pelan-pelan menjauh dari zombie. Namun, Ellie yang sangat ketakutan tak bisa menahan suaranya sehingga mereka pun akhirnya ketahuan. Jul dan Tess kemudian berusaha menembak zombie itu. Namun, suara tembakan mereka justru mengundang kedatangan zombie yang lain. Karena hal itulah, mereka pun akhirnya kabur dan terpisah. Jul yang sedang bersembunyi berusaha menambah persediaan peluru. Saat melihat Ellie, ia memintanya untuk pergi ke sisi yang lain karena ia akan menyerang zombie tersebut. Dalam penyerangan itu, Jul sempat diserang oleh zombie, namun ia berhasil diselamatkan oleh Ellie. Beruntung, Tess tiba di saat yang tepat sehingga mereka pun bekerja sama dan berhasil menghabisi semua zombie yang ada di sana. Tak disangka akibat dari serangan tadi, Ellie lagi-lagi terkena gigitan zombie di lengannya. Namun karena ia kebal dari infeksi jamur, jadi Jul dan Tess tidak terlalu mengkhawatirkannya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, Jul, Tess, dan Ellie sampai di State House. Mereka berencana akan bertemu dengan para anggota Firefly, sehingga Ellie bisa diserahkan, lalu Jul dan Tess akan mendapatkan bayaran. Sayangnya di sana mereka tidak menemukan siapapun kecuali mayat para anggota Firefly. Hal itu pun membuat Tess sangat marah dan frustasi. Mereka telah melewati begitu banyak rintangan untuk sampai di tempat itu, dan kalau tidak ada hasil maka semua perjuangan mereka hanyalah sia-sia. Sikap yang Tess tunjukkan membuat Ellie menyadari sesuatu. Tess ternyata telah terinfeksi oleh jamur karena bekas gigitan zombie di lehernya. Di tengah perdebatan itu, salah satu zombie pun tiba-tiba bangun, sehingga Jul segera menembaknya. Tak disangka akibat hal itu tangan zombie pun terjatuh di atas tumpukan jamur dan membuat zombie-zombie yang ada di luar gedung pun merespon. Mereka kini sudah tidak memiliki harapan lagi. Tess pun menyuruh Jul untuk segera pergi menyelamatkan Ellie karena ia adalah satu-satunya harapan bagi umat manusia. Tess pun segera menumpahkan semua minyak dan menyebarkan granat di sekitar gedung karena ia berencana untuk meledakkan dirinya bersama semua zombie. Dengan berat hati, Jul terpaksa membawa Ellie pergi dan meninggalkan Tess sendirian di dalam gedung. Tak lama kemudian para zombie pun masuk ke dalam gedung. Tess terus berusaha menyalakan korek apinya, namun tak kunjung berhasil. Sampai akhirnya salah satu zombie hendak memasukkan jamur ke dalam mulutnya. Korek api itu pun berhasil dinyalakan. Alhasil kini hanya tersisa Jul dan Ellie yang harus kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dan episode kedua pun akhirnya selesai. Terima kasih buat sahabat yang sudah nonton. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar. Dan nantikan juga episode selanjutnya.